Nah, next nih, film ke berapa sekarang? Keempat. Keempat nih ya. Yes. Film horor yang diangkat berdasarkan kisah nyata, yaitu The Omen. The Omen atau The Omen ya? The Omen lah. The Omen lah Ya. pokoknya. Nah, kalau film ini tuh pasti udah nggak mungkin deh, nggak tahu deh. Kalau suka film horor kayaknya. Iya, Udah ini emang legend banget. sering disebut sebagai film yang terkutuk sih. Iya, benar-benar. Sering banget ini kalau lo coba cek gitu, pasti ini masuk gitulah sebagai film yang terkutuk The Omen. Pokoknya kalau suka film serem tapi belum nonton ini tuh kayaknya masih kurang sih. Iya. Karena ini definisi anak dakjal tuh katanya. Iya, benar. Bener gak sih? Bener, cuman sayangnya nih filmnya agak sedikit jadul sih. Jadul, jadi emang jelek ya. Maksudnya untuk kita sekarang ditonton ulang tampilannya. Kualitasnya dari gambar, dari ceritanya, tapi ini emang termasuk serem. Iya, dan nggak tahu kenapa ya kalau udah ngebayangin ada kisah nyata tuh aku udah kayak lebih kayak kalau di film mungkin kelihatannya kayak ratingnya setengah lah di tengah-tengah. Tapi kalau udah plus kisah nyata, Itu dia. aku udah mikir ulang sih. Nilai tambahnya tambah banyak banget gitu. Yes, bener. Soalnya di Omen ini kan kayak ceritanya tuh si anak ini, jadi ada keluarga, istrinya tuh pas ngelahirin anaknya meninggal. Oh. Terus si suaminya nggak mau ngasih tahu istrinya dong, kayak Iya. sedih banget gitu ya. Dia carilah anak yang lahir di hari yang sama. Kebetulan banget dapet dan mamahnya anak ini tuh meninggal juga. Jadi anak ini yatim. Ini kayak anak yang tertukar dong berarti, Iya, kurang lebih sayangnya gitu ya. nggak tertukar, yang satu mati yang satu hidup lah ya. Iya. Akhirnya diangkat lah, dikasih ke istrinya tanpa dikasih tahu. Udah sih, sebenarnya kayak di awal-awal ceritanya kayak happy family aja sih. Kayak dari sampai umur 5-6 tahun gitu kayak nggak ada keanehan sama anak ini. Tapi Ya. dimulai pas anak ini ulang tahun. Aku inget banget nih scene ini tuh horor. Buat aku horor walaupun adegannya siang bolong ya. Jadi kan anak ini ulang tahun di taman gitu. Dan tiba-tiba kayak babysitternya nggak tahu. Itu keanehan pertama sih. Kayak kesurupan, kerasukan atau apa. Oke. Dia naik masuk ke rumah di atap rumah keluar dari jendela. Kan rumah zaman dulu tuh kayak tinggi-tinggi gitu loh. Kayak Iya. rumah dia kayaknya anak orang kaya gitu sih. Rumahnya tuh dia keluar dari jendela di lantai atas. Terus yang aku inget nih ya. Dia tuh teriakin nama anaknya dan nama anaknya siapa ya? Lupa deh pokoknya. Ya. Hey, this is for you gitu. Oke. Lompat, gantung diri. Ah. Itu adegan yang paling aku inget sih. Aku nggak tahu kalau Iya, sisa lainnya sih serem, tapi gue langsung keinget lagi karena gue juga pernah ngeliat itunya. itu Iya, paling bener-bener. hah gila kayak masih menit-menit pertama soalnya kayak belum lama Iya. banget. Yang bikin serem kayak random tapi randomnya kok gitu ya? Nggak ada yang adegan gelap-gelapan yang tiba-tiba musik cing gitu, nggak ada. Tapi kayak tiba-tiba gitu, this is for you, pluk gitu langsung gantung diri. Dari Iya, situlah iya, iya. mulai aneh. Mulai keanehannya ya. Iya, iya buat aku itu aja udah merinding Iya. banget sih. Kayak ceritain aja sekarang udah kayak agak takut sih. Nggak tahu kenapa ya kayak dibanding yang horor gelap-gelapan gitu kayak gitu aku lebih ngeri yang kayak gitu sih. Apalagi kisah nyata. Nah kalau di Omen ini fakta menariknya apa nih? Fakta. Heeh. Aku sih kurang mendalami ya kalau fakta aslinya ya. Kalau kamu tahu gak sih kayak, soalnya aku cuma terakhir sih aku nonton doang karena pertama susah banget sih nyari filmnya. Karena ini Kayak salah gitu satu, loh. kalau menurut gue ya, film ini tuh salah satu film yang jahatnya tuh menang. Oh iya? Soalnya si anaknya itu nggak salah masih terakhirnya kalau endingnya kalau nggak salah si anaknya kan ada adegan tuh anaknya tuh dari naik mobil terus nengok ke belakang. Iya itu bener-bener Terus udah anak selesai jauh. gitu doang. Iya. Selesai di situ doang. Biasanya kan kalau film, namanya juga film horor ya, pasti kan ada yang baik dan jahat gitu ya. Iya. Nah biasanya kan kebanyakan itu yang jahat yang kalah gitu kan At endingnya. least begitulah ya. Kalau ini tuh di Omen salah satu yang dikiranya kalah, padahal mah enggak. Iya. Aku baru inget ya, itu adegan terakhirnya dia di mobil gitu kalau nggak salah. di Apa mobil. digendong sama orang tua baru atau gimana ya? Dia pokoknya pergi aja. Kalau menurut seinget gue ya dia tuh pergi naik mobil terus dia kayak kameranya di belakang gitu ceritanya terus kayak ngeliat ke Aduh, itu belakang gedek gitu. banget sih sebagai penontonnya. Terus kayak waduh, dia yang menang. Kayak itu waktu gue nonton perasaan gue ya ketika itu kayak bete gue. Bete sih. Tapi real banget gak sih sebenarnya? Karena kayak gak selamanya kok yang Menurut gue sih ini film sebenarnya itu yang menarik dari film ini adalah fakta seputaran pembuatan filmnya. oh justru dibalik itu. Iya, jadi sebenarnya filmnya itu sebenarnya kayak film horor biasa aja, nggak katanya sih ini emang nggak diangkat dari kisah nyata, tapi proses pembuatan filmnya itu yang tragis.
Oh, ada apa aja tuh? Karena kebanyakan kru dan kebanyakan bintang, kebanyakan talent, semua yang terlibat dalam film itu sekarang itu udah kebanyakan meninggal. Oh, that's why dibilang terkutuk ya. Iya, dan kebanyakan yang meninggal itu adalah beberapa saat setelah filmnya dipublish. Wow. Jadi ketika tayang filmnya di bioskop, nah itu muncul tuh berita yang sekiranya tuh kayak si pemeran ininya kenapa-napa, meninggal, si krunya meninggal. Terus juga pas proses pembuatan filmnya entah kenapa biasanya ya kalau membuat film kan kalau lokasinya berbeda-beda pasti kan transportasinya naik pesawat. Nah si sutradara sama si talentnya, si bintangnya semua itu sempat juga katanya sih pesawatnya itu hampir jatuh gara-gara disambar petir. Padahal itu sangat random banget, disambar petir. Kayak jarang terjadi jarang banget gitu ya. terjadi, gitu, sampai di cancel, sampai jadi proses pembuatannya itu yang benar-benar merepotkan. Dugaannya adalah si makhluk gaib gitu, itu terlibat untuk Dalam selama Iya. pembuatan film ini makanya dibilang dikutuk gitu Iya, ya. jadi Mungkin kayak- ceritanya bukan. ceritanya enggak. Jadi kayak si kameramennya lah atau itu banyak banget kesalahan-kesalahan dalam film. Misalnya kayak lagi ngerekam gini, tahu-tahu fokusnya hilang. Terus tahu-tahu mungkin dulu kan pakai film ya, pakai itu. Terus filmnya tahu-tahu ngeblank. Diganggu dikit-dikit gitu ya. Ganggu gitu. Jadi kayak yang ngebuat film ini tuh susah jadi adalah ada gangguan makhluk gaibnya. Oh, serem juga ya. Iya, Maksudnya itu kayak dia. nggak selamanya ceritanya itu ya lebih ngeri dibalik ceritanya ya. Tapi gini loh, kalau ngebuat film, syuting film horor, syuting video horor atau kayak gini gitu ya. Atau kamu mungkin sering Wah, ngalamin sering juga ya. banget, sering kayak selalu digangguin kayak adalah suara-suara yang ketangkep sama mikrofon yang itu suara apaan sih gitu. Padahal itu nggak ada suara gitu. Terus juga banyak lah kayak misalnya kayak lagi syuting film horor karena gue juga pernah terlibat syuting film horor Oh, iya? kayak lagi ngecek terus tato di sebelah pojok sini atau di mana gitu itu apaan ya putih-putih coba dong dicek pas dicek lihat ke belakang Nggak nggak ada ada. gitu Oh. kayak itu banyak kayak godaan-godaan iseng-iseng gitu. Ternyata sebenarnya ada selama ini. Ada. Jadi kalau syuting film horor itu sebenarnya apalagi di tempat yang angker lah, itu pasti adalah yang pengen ikutan gitu untuk berperan. Cuma yang si Diomen ini kayaknya besar banget perannya ya. Besar banget. Jadi sampai-sampai mungkin si sutradaranya sama si talentnya itu juga kayak kecapean ngehandle ini. Karena andai kan kalau gangguannya dari manusia gitu dari faktor yang lain gitu kan kayak coba bisa diusahakan. Yes, Tapi kalau tapi dari kalau gaib, ini, iya, nah, bener-bener, itu dia, bener. susah. Serem juga ya. Serem, Kayaknya aku harus nonton ulang sih. Maksudnya kayak berarti di antara aktor-aktor yang di situ udah banyak yang meninggal karena filmnya itu ya. Ya udah deh, kalau kayak gitu, kalau kamu penasaran, mending langsung nonton aja ya. Atau mau baca reviewnya dulu, ada sih di bacaterus.com. Oke, film kelima nih, film terakhir kita. Apa nih? Masih dari film jadul juga sih, film Oke. horor jadul, Hah? yaitu Nightmare on Elm Street. Oh, tahu nih. Tahu banget Ini kan, terkenal pasti. banget nih, terkenal banget. Iya. Coba Jadi- itu filmnya tentang apa sih? Kalau boleh Ini tahu? buat ngingetin dikit sih, ini tuh Hah? tentang kayak dia ngebunuh orang tapi dalam Oke. mimpi. Ah, iya. Nah, jadi iya. kayak katanya sih dia sebelumnya pembunuh berantai dan yang kayak neror orang dalam mimpi. Kebayang gak sih? Tidur terus dikejar-kejar buat dibunuh, tapi akhirnya kalau kita mati di mimpi ya mati beneran. Mati beneran, iya. Itu sih. Dan si pembunuhnya ini terkenal banget karakternya, yaitu si Freddy Krueger ya. Iya, betul. Dan dia tuh ngebunuhnya pakai sarung tangan yang ujung-ujungnya tuh kayak pisau gitu. Iya, Pisau atau kayak gunting gunting gitu ya, iya. kerinci-kerinci gitu. Itu Nanti- kayak nightmare banget sih. Iya, katanya emang judulnya ya sesuai nama judulnya adalah mimpi buruk di Elm Street. Emang kejadiannya di Elm Street. Oh, gitu. Jalan Elm Street. Iya, di jalan. filmnya itu emang katanya sih kan katanya gini, sebenarnya tuh kalau di filmnya ya, saya ingat gua, Freddy itu adalah mitos di filmnya, ceritanya itu mitos gitu. Dia mitosnya ini tuh sudah dilupakan sama generasi sekarang. Si orang tuanya itu tadinya tuh inget tahu dengan Freddy tapi udah lupa. Ternyata anak dari orang tuanya itu tahu karena ada yang bocorin.
Oh. Nah, orang-orang yang bercerita tentang Freddy, nanti Freddy-nya bakal muncul beneran. Oh, Kalau nggak salah akhirnya? ada lagunya deh. Aduh, gue lupa. Tapi itu lagunya emang serem, emang creepy. Oh gitu? Ada. Ada lagunya? Nanti dicari deh ya. Jadi kayak ada lagu yang bisa manggil si Freddy-nya. Nah, nanti semakin banyak orang yang nyanyiin, itu kayak Bisa muncul. bisa muncul. Lagunya tuh kayak Nina Bobo sih itu kan ya. Lagu-lagu anak kecil kayak Nina Bobo lah, Balonku gitu-gitu. Karena anak kecil juga nggak tahu apa-apa dong. Iya, Nyanyi-nyanyi aja. Nah, tapi si orang tuanya dengar cerita itu langsung merinding. Karena ingatan mereka mah jelas banget ya. Iya, terus juga nih anak tahu dari mana? Perasaan itu sudah kita lupakan, sudah kita ban, nggak boleh ngomongin Dan mereka nggak dia. ceritain ke anak-anaknya. Enggak, dari situ muncullah teror di jalanan situ, di Elm Street-nya itu. Jadi yang ngalamin anak-anak orang tua itu. Bukan anak ya, remajanya. Remaja, seangkatannya itu ya. Iya, yang anak-anak aman sebenarnya. Yang remajanya kayak, jadi keinget terus lagunya kayak pas tidur. Barulah Iya. kedatengin. Jadi beneran kedatengin sama si Freddy-nya. Freddy-nya itu dalam mimpi. Dan ini filmnya menurut gue nih menarik. Karena ini salah satu film yang gue pelajarin juga nih. Iya, iya. Jadi kayak Psikologi sih. si Freddy, ada pasangan lo tau gak ya? Freddy sama Jason. Yang Jason yang Friday the 13th. Hah? Yang dia tuh pakai topeng hoki. Topeng Itu pasangan? Enggak, dia tuh kayak mirip. Jadi kayak dibuat sama rumah produksi yang sama. Kan ada film juga kayak Iya, Freddy iya. versus Jason. Nah, itu sebenarnya tuh mereka menggunakan teknik yang sama, yaitu di musiknya. Musiknya itu, jadi gini, kalau lo nonton film horor atau video horor yang berperan banget untuk nakutin orang, itu musiknya. Iya betul. Gambar Setuju. itu nomor 2. Nah, musiknya itu si pembuat musik si Nightmare on Elm Street ini itu kayak pinter banget, dia kayak nyari cara supaya bisa nakutin orang dari musik. Dan dia akhirnya ngekompos sebuah musik yang kalau orang denger nggak ada gambarnya, itu bisa takutin. Serem banget. Ada Itu caranya, ada di YouTube dan gue coba cari ternyata tuh emang based on ini. Jadi ketika dipelajarin ternyata emang bener musik doang itu kalau didengerin aja itu Serem bisa banget. mempengaruhi hati orang. Psikologis banget itu Iya. ngaruh sama lagu itu. Misalnya kalau misalnya tangan nada tinggi ngebuat kita kayak happy, rendah, tenang. Oh, iya. Nah, terus nanti kalau dibuatnya tuh kalau tangan nadanya tinggi dan rendah dan gimana dikompos akhirnya tuh ngebuat itu serem. Dan udah pernah denger? Udah, jadi emang serem. Jadi ada musiknya. Jadi kayak ada sains di balik musik. Gimana caranya ngebuat orang takut dari suara. Dan itu diterapin di filmnya di filmnya Nightmare ini sama di filmnya Friday the 13th. Itu benar-benar Jadi kuncian banget ya si musik kuncian itu banget. ya. Dan itu ikonik musiknya. Sampai sekarang orang tuh pasti tahu kalau denger musik ini pasti itu filmnya ini. Udah identik banget Udah langsung. identik banget dan nggak bisa dikopi karena emang cuman dia yang bisa ngebuat musiknya tuh kayak gini. Jadi penasaran sih, aku jadi kayak pengen nonton Iya. sama Wah, itu- nyari gitu kayaknya musiknya kayak gimana. Seserem itu- apa sih? Wah itu serem. Yang Mimpi buruk juga nggak? kalau gue sih nggak, gue Oh, nggak. Tapi Bukan ya tipe yang ke bawah-bawah mimpi ya? enggak. Tapi ya emang jadi malas tidur. Gara-gara nonton film, aduh kalau gue tidur mimpi buruk nih. Ya udahlah nggak usah tidur jadinya. Tapi bukan karena takut dibunuh sama Enggak, malah susah tidur gara-gara film ini gitu. Waduh, ini emang serem sih, emang serem ini film. ngefeknya gitu banget ya. Karena musik ya berarti ya kuncinya. Terus juga di film itu ada adegan yang si siapa gitu, gue lupa si cowoknya itu lagi di kasur, terus tau-tau ketumpahan darah banyak banget. Itu sampai dia ditarik ke kasur, di kasurnya tuh kayak ada tangannya si Freddy iya, kayak set langsung ditarik ke dalam kasur, habis dari kasurnya tuh keluar darah. Kayak kesedot gitu ya. Iya, kayak masuk langsung gitu keluar ya. darah dan itu kayak Itu nightmare. Bener-bener semua adegan di situ tuh nightmare gak sih? iya, itu emang mimpi buruknya tuh kayak gitu. Jadi kayak, tapi gue sebagai orang yang suka ngebuat video, ngelihat itu kayak, aduh ini tahun dulu tuh ngebuatnya gimana ya? Kalau tahun sekarang Iya. mah, ya nggak tau lah, After Effect dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu kan kayak, wah ini keren sih film. Jadi lebih jadi ngeliat sisi itunya ya, kayak Iya, sisi lain. Ini keren banget nih, ini mesti ditonton lah pokoknya. Jadi kalau itu ada fakta lain nggak? Kayak apa gitu? Kayak dibalik cerita itu lagi gitu? Nggak ada udah. Udah ya, kayaknya udah ya. Kayaknya udah semua fakta deh yang kita kasih semua tuh udah. Wah lu mesti tonton lah, lu bakal takjub sendiri dengan film. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak banget film kayak film horor Iya. yang berdasarkan kisah nyata. Kayak tadi yang kamu sebut pertama gitu di awal-awal itu kayak banyak banget sih ya film barat. Banyak. Cuma emang sih sekarang kita pilih 5 aja. 5 yang terbaik yang menurut kita
lumayan creepy banget dan ternyata emang creepy banget sih apalagi pas sudah tahu fakta-faktanya Ya. gitu. Dan mesti ditonton juga sama lo semua. Yes, mending nonton dulu 5 film horor yang tadi kita udah rekomendasiin. Nah, tadi udah kan kita bahas satu persatu nih 5 film horor yang berdasarkan dari kisah nyata. Yes. Menurut kamu nih ya, dari 5 film itu mana sih yang paling serem? Dan paling serem dan ada rekomendasi satu lagi dong film. Yang paling serem ya? Yang paling serem sih menurut gue yang di Exorcist. Karena itu di Exorcist itu bener-bener, wah itu emang serem banget sih. Kayak gue pengen berkata kasar tapi gak bisa nih. Kayak itu emang beneran serem banget, emang serem parah dan lo mesti. Definisi serem banget. Yes, definisi. Karena banyak banget seremnya tuh gak cuman gue doang yang bilang. Tapi udah terbukti seram dan menjadi inspirasi dari film serem yang lainnya gitu. Yes, karena itu film lama tapi bisa Iya, bikin influence-nya horor tuh banyak banget gitu. Terus selain 5 itu, apa ya? Ada satu film horor yang kayaknya kalian wajib banget nonton nih gitu. Wajib banget nonton. Sebagai pencerita, share cerita serem gitu kan, pasti ada satu film yang horor. Kalau gue sih sukanya film horor yang simple sih, simple aja. Kayak ada musuhnya, udah akhirnya berjuang gitu. Ya salah satunya nih ya, ini bukan favorit banget tapi ini salah satunya yang rekomendasi banget itu kayak Train to Busan. Itu termasuk horor ya? Horor thriller sih ya. Iya. Itu yang dikejar-kejar zombie untuk menuju ke Busan, terus itu wah itu serem. Terus juga yang Train to Peninsula yang lanjutannya. Terus Black Mirror, wah banyak lah pokoknya banyak banget yang gue bener-bener serem ya. Sebenarnya nggak harus setan-setanan sih ya kalau horor ya. Oh ada ini. Apa tuh? Ju-on. Oh iya sih, Ju-on yang asli ya tapi ya yang Jepang, Ju-on bukan yang remake ya. Bukan, yang Ju-on yang emang dari Jepang itu langsung ya. Itu emang serem sih. Yang saingannya juga The Ring. Oh iya benar-benar. Itu dua itu tuh udahlah itu lo tonton dah. Ya mimpi buruk yakin gue mah itu emang serem banget. Ju-on sama The Ring itu pilihan top gue. Oke, kalau aku sih ya, kalau aku sih tadi dari yang 5 aja sih ya. Aku kayaknya si Emily Rose sih. Kayaknya tadinya aku yang Exorcist itu sih pemikiran aku, tapi kayak berubah sih sekarang gara-gara yang kamu ceritain tadi dari sisi psikologisnya itu sih. Oke. Soalnya emang seserem itu. Seremnya tuh bukan emang setan gitu sih ya, karena yang dari sisi psikologisnya. Emang tragis gitu. ya. Yes. Nah. Kalau selain 5 itu apa? Ada lagi nggak? Aduh, cerita hidup. Ya itu saya juga ya gitu. Oh, ya, jadi curhat sisi banyak curhat nih. selanjutnya. Segitu aja sih kalau buat aku. Oke. Nah nih buat kalian yang sekiranya mau nonton film dan juga baca-baca artikel soal film, kalian bisa nih visit ke channel YouTube-nya Baca Terus atau juga buka websitenya di bacaterus.com. Di sana lo bakalan nemuin banyak referensi film bagus mulai dari yang jadul sampai yang terbaru. Terus juga ada nih bahasan-bahasan mengenai sekitaran filmnya. Entah itu seperti artisnya, sutradaranya atau soundtrack. Pokoknya dibahas semua di bacaterus.com. Bener kan? Yes, bener banget. Jadi kalau untuk kamu pecinta film sih ya, wajib banget kayak ngunjungin websitenya di bacaterus.com karena di situ tuh kayak film berbagai macam genre tuh ada. Dari film Asia, film Barat, film luar, film dalam segala macam ada. Dan itu tuh selalu diupdate gitu. Jadi kalau kalian mau update terus sih kayaknya langsung aja ke website Baca Terus dan subscribe juga sih di channel kita ini. Tapi jangan lupa juga ya untuk kalau kalian suka nonton dengar cerita serem, langsung aja ke bapak sebelah ini. YouTube channelnya apa? Ewing HD. Yes. Pasti tahu lah semua. Aduh Asik. sombong gitu. Sombong ya, gak apa-apa harus sombong sih. Oke deh segitu aja ya. Kayaknya seru banget sih hari ini. Yes, thank you banget ini Kaulin dan juga Baca Terus. Thank you banget semuanya udah Thank you ngundang banget gue. juga buat Ewing udah nyempetin waktunya yang padet banget gitu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Aduh, tapi seru di sini seru. Seru banget ya. Oke deh. Sekian aja ya video Baca Terus hari ini. Makasih banget udah stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka video ini share ke semua teman-teman kalian ya. Aku dan Ewing pamit. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye-bye.